What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Jadi di video kali ini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya kalian tetap bisa banjir orderan tokonya padahal lagi liburan. Lagi libur lebaran, lagi libur tahun baru, lagi libur natal, pokoknya lagi event libur-libur besar. Tapi kalian tetap bisa mendapatkan orderan yang banyak. Gimana caranya? Jadi ini adalah salah satu trik yang cukup bisa dibilang kayak worth it buat kalian yang pengen naikin toko kalian. Tapi butuh pengorbanan. Jadi, welcome back to my YouTube channel, teman-teman, di channel Rio Gandhi. Tentunya di channel ini kita akan membahas mengenai gimana caranya bisa menghasilkan cuan di era digital tentunya dalam dunia online. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick mengenai jualan online lagi. Jadi bisa dibilang ini adalah tips yang tadi gue bilang ya, butuh pengorbanan. Jadi buat kalian yang tokonya masih baru, atau mungkin yang sedang berkembang, atau mungkin yang sudah besar, yang udah gede banget pun bisa melakukan trik ini. Tenang aja, caranya nggak ribet, simple banget, tapi pengorbanannya mantap juga. Tapi sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue nggak minta apa-apa teman-teman, hanya untuk like aja video ini dan share ke orang-orang untuk memberitahu mengenai video ini. Itu gue udah sangat-sangat happy. Jadi gue cuma minta like aja teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan like. Gue hitung sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, kita langsung masuk ke topik utamanya. Oke guys, namanya ketika jualan online, udah pasti ya kita bisnis offline atau online, ada hari-hari libur, dimana kita harus tutup toko, karyawan kita pada liburan, tanggal merah, dan sebagainya. Jadi, ya kita pasti ada libur lah, nggak mungkin kita nggak ada libur. Nah, biasanya kalau libur-libur panjang seperti itu, udah pasti jatuhnya di hari-hari tertentu. Contohnya, Natal, Tahun Baru, Lebaran, atau mungkin kalau China itu Imlek, dan sebagainya lah. Ini ada beberapa tips, dan kebetulan gue record ini tanggal 21 April 2023, jam 3 subuh. Oke? Sekarang jam 3 subuh, teman-teman. Jadi, ya, kenapa kalau kalian bertanya, kenapa kok lu syutingnya subuh-subuh? Karena gue bisanya subuh-subuh, dan biasanya ide gue ini baru keluar tuh subuh-subuh, teman-teman. Jadi kayak naik tinker lah gitu. Jadi yang pertama tipsnya adalah, libur itu tetap buka, ya. Namanya kalau misalnya kita lagi liburan, kalau kita mau dapetin orderan, mau dapetin traffic lebih banyak, udah pasti kita tokonya buka. Kenapa? Karena ini adalah momen yang pas banget di mana toko-toko orang lain itu pada libur, kita tetap buka. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa manfaat kalau misalnya kita tetap buka walaupun toko kita libur. Jadi manfaatnya adalah yang pertama, teman-teman akan mendapatkan pembeli baru, udah pasti. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan pembeli yang biasanya pembeli tersebut membeli dari toko-toko yang sudah besar. Jadi mendapatkan pembeli dari mereka karena mereka sedang libur tokonya. Lalu yang ketiga, mendapatkan pembelian dari dropshipper sama reseller. Jadi teman-teman akan mendapatkan ketiga hal ini ketika kalian buka. Buka udah pasti buka ya, kalian bisa memproses pesanan dan melakukan pengiriman ya. Bukan cuma buka doang. Ingat, kalian bisa proses, kalian bisa melakukan pengiriman, dan kalian tetap membalas chat-chat mereka atau diskusi mereka. Tetap kalian aktif, ya. Jadi benar-benar kalian nggak liburan. Dan another tips, udah pasti kalau misalnya kalian ingin buka tokonya, ya udah pasti teman-teman itu punya stok produknya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya stok produk, gimana mau ngelakuin pengiriman? Oke, udah pasti ya. Jadi kalau misalnya teman mau buka tokonya, mau dapetin traffic, mau dapetin pembeli baru, dan sebagainya, teman-teman ready stoknya, teman-teman siap stoknya. Karena kenapa? Biasanya untuk libur-libur seperti ini, pembeli tuh banyak yang ingin ngelakuin pengiriman pakai instant courier atau same day. Oke? Walaupun biasanya itu kurir-kurir itu susah untuk dapetnya karena mereka juga liburan dan sulit untuk mendapatkan orang-orang yang pick up driver-drivernya. Pembeli tetap maunya pakai instan. Jadi mau nggak mau kalian harus standby, kalian harus packing sendiri karena mungkin karyawan kalian sedang libur. Jadi kalian packing sendiri, kalian nungguin driver datang, dan kalian nggak bisa kemana-mana karena kalian harus ngelakuin pengiriman. Jadi pertanyaan gue adalah, apakah kalian siap dan apakah kalian mau untuk tetap buka tokonya atau enggak? Yang kedua, melanjutkan kalau misalnya toko kalian itu tetap buka di saat lagi libur, yang kedua adalah momentum produk. Ingat, namanya di saat libur seperti ini, ketika toko kalian masih buka, udah pasti kalian akan mendapatkan momentum. Momentumnya seperti apa? Otomatis kalau misalnya kalian lagi libur Natal, kalian bisa menjual ya aksesoris Natal. Kalau lagi Lebaran, kalian bisa menjual kategori-kategori atau aksesoris yang berhubungan dengan Lebaran. Kalau misalnya Imlek, kalian bisa jual angpau dan sebagainya lah. Atau pohon Imlek dan sebagainya. Jadi momentum produk. Momentum produk ini bisa kalian gunakan dan kalian manfaatkan juga untuk dapetin traffic dan orderan di saat kalian ini tetap buka tokonya walaupun sedang liburan. Gue tahu banget
Sebelum liburan pun, itu trafficnya bisa kalian curi-curi dari produk momentum tersebut. Tapi di saat orang bener-bener udah tutup tokonya, kalian tetap masih buka, trafficnya itu bisa naik 2 kali lipat lebih besar lagi teman-teman. Karena mereka pada mau belanja, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu, yang memang edisi produk-produk momentum, mereka pada beli di toko kalian, dan akhirnya kalian bisa mendapatkan traffic yang lebih banyak, omset yang lebih besar, dan ya pokoknya mantap lah. Aja, ini bakal bagus banget untuk bulan-bulan selanjutnya. Karena apa? Karena ketika kalian mendapatkan orderan, udah pasti kalian mendapatkan penjualan, kalian mendapatkan penilaian, dan sebagainya. Of course, ketika di bulan-bulan selanjutnya, kalian udah pasti tetap bisa laku produknya. Apalagi di saat nanti edisi-edisi Natal tahun depan, Lebaran tahun depan, kalian bisa mendapatkan traffic yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena udah ada penjualan dan penilaian dari tahun lalu, teman-teman. Oke? Jadi, kalau misalnya kalian ingin effort lebih, jualah produk momentum juga. Karena kalian bisa mendapatkan ulasan lebih mudah, penjualan lebih mudah, dan penilaian yang akan berdampak untuk di tahun depan. Jadi, why not kalian coba jual? Tapi balik lagi kepada preferensi kalian masing-masing ya. Kalau misalnya kalian nggak mau jual kategori-kategori lain ya, silahkan, nggak masalah juga. Itu semua kembali kepada hak kalian sebagai seller. Yang ketiga, special over edisi event. Oke teman-teman, jadi yang ketiga adalah special over edisi event. Event edition lah ya, bisa dibilang. Jadi, ketika kalian tokonya tetap buka, udah gitu kalian menjual produk momentum dan sebagainya, jangan lupa untuk memberikan special over untuk pembeli-pembeli baru yang baru pertama kali belanja di toko kalian. Atau mungkin untuk mendapatkan perhatian dropshipper atau reseller dan sebagainya. Ini penting banget. Kenapa? Karena ketika kalian memberikan special over, ini penting banget. Kalau misalnya kalian bisa memberikan special over, ini akan jauh lebih baik dan akan meningkatkan daya beli mereka juga. Ingat, mau bagaimanapun, customer tetaplah customer. Mereka akan lebih suka kalau bisa mendapatkan special over. Contohnya seperti apa? Voucher, diskon, dan sebagainya. Ingat kuncinya tadi ya. Customer tetaplah customer, mereka tetap akan senang kalau bisa mendapatkan special over. Jadi, make sure teman-teman di sini juga ketika sedang buka tokonya walaupun sedang libur, menjual produk momentum, jangan lupa juga memberikan special over. Karena untuk meningkatkan daya beli customer juga. Dan juga untuk meningkatkan basket size kalian juga. Jangan sampai kalian melewatkan momen ini, karena penting banget. Ingat teman-teman, ketika kita ngelakuin sesuatu strategi, ketika kita sudah menganalisa, jangan setengah-setengah. Hajar teman-teman, karena tadi ada 3 tips yang gue kasih ke kalian, itu benar-benar bakal berguna banget buat teman-teman semua di sini. Tapi kembali lagi, itu semua kembali kepada hak kalian. Gue nggak memaksa kalian untuk ikutin tips dari gue, yang penting di sini gue hanya sharing. Kalian boleh dengerin, kalian juga boleh nggak usah dengerin. Terserah kalian, karena di sini gue cuma sharing. Nah guys, that's it, adalah 3 tips gimana caranya kalian tetap bisa banjir orderan, tetap bisa rame, dan curi-curi traffic di saat lagi libur-libur seperti ini. Tapi ingat ya teman-teman, note dari gue adalah, kalian harus punya stok. Ya, nggak mungkin kalau misalnya kalian nggak punya stok, tapi kalian pengen tetap buka tokonya. Itu nggak bisa. Kalian harus punya stok. Dan udah pasti di menit-menit awal gue sempat bilang namanya butuh pengorbanan. Pengorbanan udah pasti kalian nggak bisa liburan. Ya, ketika kalian nggak bisa liburan ya udah pasti kalian harus urusin toko kalian juga. Jadi menurut gue ini pengorbanan yang cukup besar karena jarang-jarang ada libur panjang tapi kalian nggak kemana-mana malah urusin toko kalian. Tapi sebelum kalian bener-bener nekat ngelakuin, gue juga punya hal yang harus kalian pikirkan. Ingat teman-teman bahwa mental juga penting, psikologi juga penting. Refreshing itu penting teman-teman. Kenapa? Karena ketika kalian refreshing, nanti ketika udah mulai bekerja lagi, kalian jadi jauh lebih semangat, jauh lebih pintar, jauh lebih kuat dan sebagainya lah. Jadi jauh lebih enjoy dan sebagainya karena kalian udah refreshing. Mental kalian terjaga, lalu psikologi kalian juga terjaga. Kalau misalnya kalian nggak liburan, kerja mulu, itu juga berbahaya terhadap mental kalian juga dan psikologi. Ini serius teman-teman, karena kita kerja boleh, tapi bukan berarti kalian nggak boleh liburan. Nikmatin juga, karena kalian kerja itu untuk ya nyenengin diri kalian juga. Di lain daripada kalian nyenengin orang-orang sekitar kalian, mungkin keluarga, pasangan, dan sebagainya. Tetap kalian juga harus nyenengin diri kalian sendiri. Jadi, butuh pengorbanan yang cukup besar di sini, tapi bukan berarti gue memaksa kalian untuk membuka toko. Ingat, mental dan psikologi juga penting. Jadi, ya, tolong dipikirkan 2-3 kali lagi sebelum kalian ngelakuin tips ini. Karena tips ini lumayan butuh pengorbanan. Oke guys, that's it, segitu aja. Semoga membantu, karena sekarang juga udah jam 3 subuh lewat ya teman-teman ya. Jadi, ya gue senang banget gue bisa sharing seperti ini ke teman-teman semua di sini. Dan gue juga pengen ucapin selamat Hari Raya Lebaran teman-teman buat teman-teman di sini yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun gue itu bukan agama
Muslim. Ini gue happy banget, vibes saat lebaran tuh gue senang banget karena banyak jajanan, banyak takjil, kayak seru banget lah kalau di saat lebaran-lebaran seperti ini. Udah gitu, ya kita toleransi lah ya. That's it guys, segitu aja. Dan kalau misalnya kalian ingin join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli kelas online gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang mau nanya soal kelas offline gue bisa ke nomor yang ini. Nomor yang ini ya guys. Gitu aja guys, sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa gitu aja guys, sekali lagi gue ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian bisa mendapatkan insight baru dan pengalaman baru dari video ini. Rio Gandhi, peace out.